Yang kedua, dia bisa mengajarkan hafalan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, pakai buku ini ya. Jadi ini sedikit-sedikit. Nah, lihat video saya di video yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat, para sahabat Al-Quran, sahabat Al-Qasimi, sahabat metode Al-Qasimi, masih kita mempelajari metode Al-Qasimi, metode untuk menghafal Al-Quran ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari level klasifikasi memahami metode Al-Qasimi ya. Metode Al-Qasimi itu sangat lengkap dan yel-yelnya itu ada kata komprehensif. Dari metode Al-Qasimi terarah, terukur, terencana, tersistematis, dan komprehensif. Artinya lengkap. Karena saking lengkapnya, maka perlu dibuat level-level seseorang memahami metode Al-Qasimi. Nah, di sini kita sebutkan ada 3 level ya. Level klasifikasi C, B, dan A. Silahkan memahami sesuai kebutuhan masing-masing supaya Anda tidak terbebani ya. Karena nanti kalau semua dipelajari tentunya akan memakan waktu yang banyak ya. Dan di setiap sekolah usahakan bisa memahami 1 atau 2 orang yang sampai memahami minimal 7 hari sampai 10 hari. Karena metode Qasimi diperkirakan 15 hari itu baru selesai dipelajari. Tentunya tidak 15 hari berturut-turut, namun bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Supaya apa? Supaya yang mempelajari tersebut bisa untuk mempraktekkan metode Al-Qasimi. Apalagi sebuah kurikulum perlu melihat di rumah tahfidz atau sekolah-sekolah atau cabang-cabang metode Al-Qasimi yang menggunakannya. Cabang metode Al-Qasimi artinya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Jadi bisa sekolah pesantren, SDIT, madrasah, ataupun rumah tahfidz ataupun TPQ itu bisa menjadi cabang metode Al-Qasimi. Beda jenjang seperti TK, SD, SMP itu nomor cabangnya berbeda-beda. Demikian sekilas mukadimah mengapa kita buat level pemahaman metode Al-Qasimi. Yang pertama, klasifikasi C. Level klasifikasi C pemahaman metode Al-Qasimi adalah 1. Dia sudah mengubah pola pikirnya dari menghafal sulit menjadi mudah. Nah, di sini pondasi dasarnya adalah dia sudah mendapatkan briefing atau materi 1. Ukuran hafalan bagus, UHB, pengulangannya berapa? 350 sampai 500 kali pengulangan. Kedua, dia memahami tentang CKO, cara kerja otak.
Cara kerja otak ada berapa? 3. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan. Yang ketiga, dia memahami bahwa di dalam metode Al-Qasimi modal menghafal Al-Quran apa? Asmaba, asal mau membaca. Kemudian yang keempat, ya minimal ada 4 saya sebutkan biar tidak terlalu banyak. Dia memahami cara kerja metode Al-Qasimi, dan metode Al-Qasimi memilih madhab pertama, yaitu mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Nah, pola kerjanya bagaimana? Ada 3 fase. Jadi membaca 40 kali, kemudian menghafal, kemudian murojaah. Artinya yang keempat ini dia harus memahami bahwa metode Al-Qasimi dibaca 40 kali dulu. Kemudian harus tahu penyakitnya apa? Tidak tergesa-gesa. Begitu 4 poin yang harus dipahami supaya seseorang menganggap dan berpikiran bahwa menghafal Quran itu mudah dan tidak sulit. Kemudian klasifikasi C yang kedua, kita sebutkan 2 saja, minimal 2. Apa? Dia mampu menghafal untuk dirinya sendiri. Nah, di situ dia harus mengetahui, ya, seperti di buku ini, ya. Di buku ini dia harus mengetahui cara kerja di dalam buku ini, ya. Di dalamnya, ya. Jadi cara kerja buku, ya, sini. Jadi bagaimana cara membaca 40 kali. Jadi kemudian nanti saat menghafal bagaimana sudah tahu. Silakan nanti dilihat di video-video saya yang lainnya, ya. Jadi ini yang klasifikasi C. Sekali lagi klasifikasi C apa? Mengubah pola pikir menghafal sulit jadi mudah. Yang kedua apa? Mampu menghafal untuk dirinya sendiri. Jadi ini yang sudah untuk bisa membaca Al-Quran pakai buku ini. Kemudian klasifikasi B. Klasifikasi B itu apa? Ini kelasnya untuk guru-guru. Kalau yang C tadi untuk orang umum atau orang awam. Kalau untuk guru-guru minimal dia menguasai level klasifikasi B. Level klasifikasi B sederhananya minimal cukup 1. Apa? Guru atau seseorang mampu mengajarkan hafalan Al-Quran metode Al-Qasimi dengan 2 cara kerja. Apa? 1 MMTBG. Apa MMTBG? Metode menghafal tanpa bersama guru. Nah, jadi dia bisa menjelaskan buku ini, ya, bisa menjelaskan buku ini. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua dia bisa mengajarkan hafalan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, pakai buku ini, ya. Jadi ini sedikit-sedikit. Nah, lihat video saya di video yang lain. Nah, kalau kompletnya ini 4 jilid khusus juz amma, ya. Juz amma, dan ada juga yang juz 29, ya. Juz 29 begini, ya. Ini yang bagi belum bisa baca Al-Quran, ya. Jadi nanti cara kerjanya sudah disebutkan di poster tingkat dasar ini, di sini juga ada. Jadi guru membaca, murid menirukan 4 kali, murid mengulangi 3 kali, kemudian modifikasi. Di dalam buku ini juga sudah dibahas, ya. Sudah dikasih apa? Contoh cara menghafal atau mengajar ayat yang panjang 1 baris bersama guru, ya. Jadi ini sudah dikasih contoh, dan nanti yang 1 baris isi 3 ayat nanti di jilid 1. Kali ini kan jilid 2, ya. Jadi nanti ada 4 jilid, 1 jilidnya 1/4 juz, ya. Bisa dipahami?
sahabat Al-Quran, sahabat Al-Qasimi, insya Allah bisa dipahami ya. Itu yang klasifikasi B. Jadi level itu minimal dipahami oleh guru yang mau mengajar hafalan Al-Quran. Sekarang klasifikasi A atau level klasifikasi memahami metode Al-Qasimi. Metode Al-Qasimi disingkat Maqami, klasifikasi A. Nah, yang klasifikasi A ini berat atau lebih berat, dan ini nanti waka atau wakil kepala sekolah, dia bagian kurikulum atau waka kurikulum, atau kelasnya koordinator tahfidz atau guru-guru tahfidz khususnya ya. Tapi koordinator tahfidz itu harus paham tentang kurikulum dari MOS sampai wisuda. Jadi santri masuk khususnya yang tingkat SMP nanti minimal secara global itu paham apa yang akan dikerjakan, apalagi nanti SMA, apalagi yang setingkat perguruan tinggi ya. Nanti akan kita kasih contoh-contoh kurikulum dari TK sampai ya perguruan tinggi insya Allah. Nah, level klasifikasi memahami metode Al-Qasimi level klasifikasi C itu memahami kurikulum. Nah, kurikulum itu meliputi apa saja? Nah, memahami kurikulum kalau kita singkat itu dia harus menguasai metatar strasar. Oh, apa sekali lagi? Metatar strasar. Oh. Apa itu? Menguasai metode. Nah, metode menghafal, di dalam menghafal atau mengajarkan metode Al-Qasimi tadi ya disebut ada dua. Jadi guru sudah bisa menentukan, oh anak ini belum bisa baca Al-Quran, berarti menggunakan MJH, metode mengajarkan hafalan. Jadi ya, oh anak ini sudah bisa membaca Al-Quran, oh berarti menggunakan MMT BG, metode menghafal tanpa bersama guru. Nah, itu singkatnya. Kemudian tahapannya ini meliputi bagaimana cara membacanya ya. Bagaimana apa? Cara membacanya. Cara membaca satu halaman 40 kali bagaimana? Cara membaca satu halaman 20 kali bagaimana? Cara membaca setengah halaman 40 bagaimana? Cara membaca setengah halaman 20 kali bagaimana? Cara membaca satu baris 10 kali bagaimana? Cara membaca satu baris 20 kali bagaimana? Ya, itu nanti dijelaskan di sini ya. Dijelaskan di sini ya. Di sini menguasai mata fortu, materinya satu baris atau setengah halaman atau satu halaman atau bahkan satu juz, bahkan 30 juz. Nah, kemudian tahapan cara bacanya bagaimana, dia menguasai. Kemudian formasi itu seperti kalau 40 kali formasinya umpamanya 20 10 10. Berarti 20 itu per ayat, 10 per apa? Blok, 10 per satu halaman. Oh, formasi ada 10 55. Umpamanya ini yang contoh 20. Kalau 20 10 10 kan contoh apa? Contoh 40 kali. Kalau 10 55 itu yang formasi jumlahnya total 20. 10 per ayat, 5 per blok, 5 per halaman. Di sini nanti juga ada ya. Jadi formasi-formasi nanti bisa dibaca di sini. Dan nanti juga memahami kebutuhan waktunya. Umpamanya satu halaman baca tartil 3 menit. Kalau 40 kali, oh berarti 120 menit, 2 jam. Oh kalau tadwir satu halaman 2 menit.
Kalau 40 kali berarti berapa? 80 menit. Oh, kalau 20 kali berapa? Oh ya, separuhnya. Nah, kan begitu. Oh, 40 menit. Begitu. Kemudian kalau hatir, hatir yang bacaan cepat. Oh, satu halaman 1,5 menit. Separuhnya dari tartil 1,5 menit. Oh, kalau kali 40 berarti berapa? Oh, berarti 60 menit. Nah, kan separuhnya 1 jam berarti ya. Kalau tartil kan 2 jam. Kalau MTT itu yang menghafal tingkat tinggi bibit tanpa suara. Nah, itu 1/2 menit kalau sudah mahir ya. Kalau sudah mahir, satu halaman 1/2 menit. Kalau belum mahir ya 1 menit. Jadi 1/2 menit kali umpamanya 20 kali. Berarti 1/2 menit kali 20 berapa? Berarti 10 menit. Ya, 20 kali berarti kurang sama dengan 1 juz. Nah, itu nanti menguasai. Intinya menguasai mata fortu, materi hafalannya banyak atau dikit menguasai. Tahapannya bagaimana cara membacanya, kemudian apa formasi, kemudian jumlah waktu. Intinya materi banyak menguasai, materi sedikit menguasai, dan tentunya itu memahami perlu butuh waktu. Dan kalau Anda pengen lebih paham betul, itu harus praktek ya, harus praktek. Kemudian tahapan-tahapan selanjutnya, di samping ini tahapan membaca, memahami tahapan. Oh, ini tahapan tahsin dulu, sambil tahsin sambil membaca 40 kali dan membaca terjemah ya, kemudian baru menghafal. Nah, ini juga tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh guru. Ini sudah sedikit merancang tentang kurikulum ya. Minimal memahami 2 tahapan tadi ya, tahapan membaca dengan target 40 kali atau 20 kali atau mungkin 10 kali harus paham mata fortu. Kemudian yang kedua, memahami tahapan santri atau murid dalam menghafal. Seperti tahsin tadi ya, sambil membaca 40 kali dan membaca terjemah, kemudian apa? Kemudian baru menghafal. Nah, kemudian target. Ya, target hafalan. Jadi ini karena kelasnya kurikulum tadi ya, minimal koordinator tahfidz itu paham, lebih baik lagi kepala sekolah paham, mudir paham ya, karena jika pimpinan itu lebih pahamnya sempurna banyak, maka nanti akan lebih cepat di dalam pelaksanaan metode Al-Qasimi. Karena guru tahfidz, koordinator tahfidz, kepala sekolah atau mudir, direktur itu ketika sama-sama menerima metode Al-Qasimi ya, namun pola pikirnya agak sedikit berbeda. Kalau pimpinan biasanya dia akan lebih berpikir bagaimana menjalankannya, bagaimana teknis di lapangan. Nah, kalau hanya guru tahfidz terkadang hanya berpikir memahami kemudian menjalankan secara sederhana. Tetapi kalau pimpinan, pemikirannya akan lebih luas dan bagaimana sukses di dalam melaksanakannya. Kembali lagi, target hafalan ini ada 7. Nah, 7. Jadi mampu membuat target hafalan ya, apa? Per setiap pertemuan bisa, kemudian harian bisa, pekanan, bulanan, terus 1 semester, tahunan, akhir tahun. Ada 7 ya. Nah, setiap pertemuan apakah menghafalnya 1 baris, ini yang target hafalan sedikit, atau mungkin setengah halaman ya,
target hafalan yang termasuk banyak ya. Karena target hafalan banyak itu minimal setengah halaman seperti di SD, setingkat SD ya. Kemudian kalau sehari umpamanya satu hari itu ada 5 kali pertemuan, umpamanya sekali pertemuan 1 baris, bukan berarti nanti ditarget terus 5 baris, tetapi nanti bisa ditarget hanya 4 baris yang pertemuan terakhir untuk murojaah 4 baris. Nah, maksudnya begitu. Nanti juga begitu, kalau sehari 5 kali pertemuan, targetnya setengah halaman setiap pertemuan, bukan berarti nanti terus berapa 2,5 halaman ya, tetapi bisa jadi nanti ditarget hanya 3,5 halaman atau 4 halaman. Insya Allah itu nanti akan kita bahas di konsep kurikulum metode Al-Qasimi. Jadi target ini intinya guru bisa menentukan, merancang target hafalan baik setiap pertemuan, harian, kemudian pekanan. Kalau pekanan salah satu contohnya umpamanya masuk 6 hari, itu yang dibuat target hafalan cuma 5 hari. Yang hari terakhir itu untuk murojaah pekanan. Kalau masuknya 5 hari bagaimana? Yang 4 hari untuk menambah, hari terakhir untuk murojaah pekanan. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Kemudian bulan juga begitu. Perlu ada 1 bulan murojaah bulanan, dapatnya berapa, nanti bisa di murojaah bulanan. Kemudian nanti semesteran, dari 1 semester dapat berapa, di murojaah semesteran itu. Kemudian 1 tahun bagaimana dapatnya perolehan juznya, 1 tahun di murojaah. Kemudian yang terakhir umpamanya 3 tahun atau 6 tahun, umpamanya 3 tahun ya, mudahnya begini. 3 tahun itu umpamanya dapat targetnya hafalannya 30 juz. Bukan berarti 30 juz dibagi 6 semester. Nah, nanti tinggal sekolahan itu menggunakan teknis murni atau teknis campuran. Nah, nanti teknis campuran dan teknis murni itu apa? Insya Allah akan kita bahas di video-video yang lainnya. Artinya bisa jadi semester 1 itu hanya membaca 40 kali, kemudian target 30 juz itu disetorkan 4 semester. Kemudian semester terakhir untuk proses ujian. Nah, jadi tidak dibagi ya. Tidak dibagi 30 juz dibagi 6 semester. Jadi semester 1 untuk menyiapkan pondasi hafalan bagus dengan banyak tilawah 40 kali nanti bagaimana cara membacanya, itu nanti dibahas di konsep materi kurikulum. Lihat video-video selanjutnya insya Allah. Kemudian juga menyiapkan bacaan bagus di tahsin supaya nanti saat setoran hafalan semester 2 dan sampai semester 5 itu bacaannya harapannya sudah bagus. Begitu, ini salah satu contoh membuat target hafalan ya. Tentunya nanti Anda bisa konsultasi inginnya targetnya berapa juz, kemudian waktu yang disediakan berapa, setiap harinya berapa jam, dan nanti akan kita hitungkan dan akan kita kasih rekomendasi perolehan juz yang dikira itu bisa mampu secara umum dan bisa lancar, karena kita mengutamakan lancarnya hafalan. Kemudian metatar stra. Nah, strategi pembelajaran di kelas, jika Anda nanti sudah memahami konsep prase pas main, khususnya nanti perannya bagaimana ya, se-nya bagaimana, se itu sedang, kemudian pasca bagaimana, terus maintenance bagaimana. Nah, nanti silahkan dilihat di video yang membahas tentang konsep prase pas main, karena itu nanti di kelas kalau Anda sudah paham prase pas main, itu nanti Anda bisa merancang di kelas kegiatan murid itu bagaimana,
supaya efektif, efisien, dan bagaimana supaya murid itu banyak bisa tertangani, ya meskipun tetap ada klasifikasi. Guru 1 itu bagusnya muridnya 8 ke bawah kalau tahfidz, ya pertengahan itu 9 sampai 10, 11 12 itu ya sudah agak kebanyakan sedikit, nah, apalagi 13 ke atas. Tapi minimal ketika Anda paham konsep prase pas main akan membantu lebih efektif dan efisien di dalam pembelajaran di kelas. Artinya strategi pembelajaran ini harus kreatif dan memahami konsep-konsep prase pas main dan hal-hal yang dibutuhkan seorang guru di dalam mengajar di kelas. Kemudian sarpras, sarana dan prasarana. Jadi sarpras ini yang paling sederhana. Anda menggunakan yang sudah bisa membaca Al-Quran 2 ini, ya, 2. Jadi buku monitoring ini 6 bulan diganti, ya, ini untuk 6 bulan. Kemudian yang sudah bisa membaca Al-Quran di sini, ya, sudah bisa membaca Al-Quran pakai ini. Yang belum bisa membaca Al-Quran, ya, nanti buku monitoring di sini. Nah, yang penting Anda bisa mengisi form kolom-kolomnya, ya, itu perlu pelatihan lebih khusus, ya, dan semoga dengan ada videonya nanti Anda bisa memahami dan bisa dipraktekkan. Nah, ini nanti yang belum bisa membacakan pakai ini. Artinya buku monitoring itu akan selalu bersama-sama, baik yang belum bisa membaca Al-Quran pakai ini maupun yang sudah bisa membaca Al-Quran pakai buku yang per 2 juz, ya. Itu sarpras, ya. Kemudian sarpras, sarana prasarana selanjutnya bisa ada tulisan-tulisan konsep metode Qosimi, ya. Bisa kalau yang mahal bisa pakai figura, kalau yang murah ya mungkin bisa pakai MMT atau bisa diprintkan. Yang penting konsep-konsep metode Qosimi yang ada di poster tingkat dasar atau di buku-buku yang lain yang menarik nanti bisa ditempel di sekolah. Kemudian seperti apa sarpras itu, mungkin bel yang menunjukkan setiap 1 jam atau 2 jam atau jam-jam tertentu itu untuk mengulangi setoran hafalan baru. Nah, itu nanti di konsep pasca. Nah, nanti silahkan bisa dilihat di konsep pasca bagaimana, kemudian cara teknis pelaksanaannya bagaimana. Nah, itu memang perlu bel secara khusus yang memerintahkan santri atau siapa saja yang ada di lingkungan sekolah untuk murojaah setoran hafalan baru. Itulah sebagian yang bisa kami sampaikan tentang level-level klasifikasi memahami metode Al-Qosimi. Kemudian tambahan dalam memahami metode Al-Qosimi, kalau tadi level tentang materinya, ya, sekarang yang kita bahas orangnya. Jadi kalau tadi untuk standar umum tadi yaitu klasifikasi C, kemudian guru B, kemudian yang koordinator tahfidz atau kepala sekolah, mudir, klasifikasi A. Kemudian nanti ada ya seperti TFT, ya. Pertama mungkin yang paling rendah itu pusat atau Al-Qosimi Center, itu pengenalan sosialisasi metode Qosimi, ini yang paling rendah. Kemudian nanti bisa Anda mengikuti TFT, Training for Trainer, ya, minimal 3 hari. Kemudian nanti bisa setelah itu Training for Master, jadi untuk menjadi dia master, di atasnya apa, trainer, ya. Jadi dia nanti hari-harinya sudah kita sebutkan dan nanti silahkan bisa
mengikuti dengan baik supaya nanti di wilayah tertentu ada masternya. Kemudian nanti yang paling tinggi training for grandmaster. Nah, jadi itu nanti kurang lebihnya kalau training for trainer tadi 3 hari, training for master itu ya 7 hari sampai 10 hari. Kalau training for grandmaster itu apa? Ya 11 hari sampai 15 hari. Silahkan untuk bisa mengikuti training-trainingnya, pelatihannya, workshopnya sesuai kebutuhan sekolah Anda atau cabang metode Al-Qasimi, supaya tidak berat di dalam memahami metode Al-Qasimi. Begitu teman-teman, para penghafal Quran, sahabat Al-Quran, sahabat metode Al-Qasimi, para pemirsa dan kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Semoga dengan memahami level klasifikasi, memahami metode Al-Qasimi, ini bisa membuat Anda lebih paham tentang metode Al-Qasimi. Saya cukupkan dan saya garis bawahi, silahkan memahami metode Al-Qasimi sesuai kebutuhan Anda atau sesuai kebutuhan sekolah Anda. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان